Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Yuniarti. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 atau dari planet Bumi. Dan selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya, yaitu Rani Rahmika, Anissa Yansha, Fatia Nurfaiza Sifani, Anissa Amelia, Kemas Syarif Hidayatullah, dan saya sendiri, Dia Yuniarti. Dan kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Selanjutnya, silakan teman-teman dengarkan ya penjelasan dari kami. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian lansia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik wanita maupun pria, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya, menurut Tamher 2009. Menurut Effendi 2009, lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Pengertian spiritualitas. Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Menurut Aciryani tahun 2000. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Menurut Carson, 1989. Perkembangan spiritualitas. Ketika orang sudah tua, kebahagiaannya tidak lagi pada hal-hal fisik, bukan lagi makan enak dan uang banyak. Kebanggaannya pun bukan lagi berkaitan dengan ketampanan, kecantikan objek duniawi, tetapi kebahagiaannya bersifat moral, spiritual. Pertama, tahap perkembangan kepercayaan Fowler. James W. Fowler dalam Hasan tahun 2006 mengembangkan teori tentang tahap perkembangan dalam keyakinan seseorang, stage of faith development, sepanjang rentang kehidupan manusia. Menurut Fowler, kepercayaan merupakan orientasi holistik yang menunjukkan hubungan antara individu dengan alam semesta. Teori perkembangan spiritual Fowler terbagi atas 6 tahap. Pertama, kepercayaan intuitif proyektif dari usia 3-7 tahun. Kepercayaan ini masih terdapat karakter kejiwaan yang belum terlindungi dari ketidaksadaran. Anak masih belajar untuk membedakan khayalan dengan realitas yang sesungguhnya. Kedua, kepercayaan mythical literal, usia sekolah. Seseorang telah mulai mengembangkan keimanan yang kuat dalam kepercayaan. Anak juga sudah mengalami prinsip saling ketergantungan dalam alam semesta. Namun, ia masih melihat kekuatan kosmik dalam bentuk seperti yang terdapat pada manusia, anthropomorphic. Ketiga, kepercayaan sinertik, kepercayaan sintetik konvensional, usia remaja. Seseorang telah mulai mengembangkan karakter keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya. Ia mempelajari sistem kepercayaan dari orang lain di sekitarnya, namun masih terbatas pada sistem kepercayaan yang sama. Keempat, kepercayaan individuatif, reflektif, usia 20-an sampai awal 40-an, merupakan tahap percobaan dan pergolakan, di mana individu mulai mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap kepercayaan dan perasaannya. Individu memperluas pandangannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Kelima, kepercayaan konjungtif. Seseorang mulai mengenali berbagai pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaannya. Keenam, kepercayaan universal. Terjadi sesuatu yang disebut pencerahan. Manusia mengalami transdensi pada tingkat pengalaman yang lebih tinggi sebagai hasil pemahamannya terhadap lingkungan yang konfliktual dan penuh paradoksal. Menurut Fowler, kebanyakan manusia berhenti pada tahap 4 dan kebanyakan tidak pernah mencapai tahap 5 dan 6. Tahap perjalanan pertumbuhan spiritual Peck. Menurut M. Scott Peck dalam Hasan 2006, perkembangan spiritual bersifat sukarela. Artinya,
Menurut Peck, seseorang akan memiliki perkembangan spiritual atau tidak merupakan pilihan otonom. Peck menyatakan bahwa perjalanan spiritual seseorang terdiri dari 4 tahap perkembangan, yaitu: pertama, kekacauan atau antisosial; kedua, formal atau institusional; ketiga, skeptik atau individual; terakhir, mistikal komunal. Harry Moody dan David Carroll melakukan penelitian tentang pengembangan spiritual yang disebut tahap transisi spiritual. Mereka melakukan penelitian terhadap orang yang berusia lanjut tentang pemberian makna pada pengalaman seseorang. Tahap spiritual ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap panggilan atau the call. Tahap panggilan merupakan tahap tumbuhnya kesadaran terhadap kekosongan diri dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan hidup. Yang kedua, tahap pencaharian atau the search. Tahap pencaharian adalah titik di mana individu mulai mencari jalan spiritual dengan melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka. Berbagai pertanyaan serius tentang prinsip integritas dan menguji kepercayaan inti mereka. Yang ketiga, tahap pergolakan atau the struggle. Tahap pergolakan merupakan suatu proses yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Yang keempat, tahap terobosan atau the breakthrough. Tahap terobosan merupakan resolusi yang sangat besar dan kejernihan mental yang baru. Dan tahap terakhir yang kelima, yaitu tahap kembali, the return. Tahap ini merupakan tahap pertanggungjawaban pribadi. Ini melengkapi kebaikan dan makna yang diberikan dunia kepada semua orang. Tahap perkembangan spiritual sufistik. Tujuan dari sufisme, seperti juga mistik lainnya, adalah untuk membersihkan hati, mendidik dan mentransportasikan jiwa untuk menemukan Tuhan. Menurut guru sufistik, terdapat 7 tingkatan spiritualitas manusia, dari yang bersifat egoistik sampai yang suci secara spiritual, yang dinilai bukan oleh manusia, namun langsung oleh Tuhan. Mereka yang mencari jalannya harus menyadari karakter dan perilaku dirinya secara jujur. Sebelum naik pada tingkat perjalanan yang lebih tinggi, mereka juga harus mengenali karakteristik masing-masing tingkatan, khususnya pada tingkatan di mana ia berada. Tingkatan ini terdiri dari nafs amarah, yaitu godaan untuk melakukan kejahatan merupakan hal yang umum setiap manusia. Yang kedua, nafs lawwamah. Pada tahap ini, manusia mulai memiliki kesadaran terhadap perilakunya. Ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan menyesali kesalahan-salahnya. Yang ketiga, nafs mulhimah. Pada tahap ini, orang mulai merasakan ketulusan dari ibadahnya. Yang keempat, nafs mutmainah. Pada tahap ini, orang merasakan kedamaian. Yang kelima, nafs radiyah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya tenang dalam dirinya, namun tetap bahagia dalam keadaan sulit, musibah, ataupun cobaan dalam kehidupannya. Yang keenam, nafs mardiyah. Mereka yang telah mencapai tahap lanjut menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Tuhan dan tidak terdapat itu saja. Yang ketujuh, nafs safiyah. Mereka yang telah mencapai tahap terakhir telah mengalami transendensi diri yang seutuhnya. D. Pengertian kematian. Menurut Ismail, tahun 2009 mengatakan bahwa secara medis kematian dapat dideteksi, yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun, pengetahuan tentang kematian sampai abad modern ini masih sangat terbatas. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kematian masa dewasa akhir, yang dimana orang lanjut usia ini mengalami regulasi diri yang rendah di bidang fisik. Meskipun
regulasi diri didapatkan perbedaan tiap individu. Manusia yang meninggal karena usia tua disebabkan oleh sebagian atau semua organ tubuh yang tidak berfungsi lagi. Ibaratnya sebuah aki mobil yang sel-selnya sudah rusak dan tidak dapat menghasilkan arus listrik lagi. Seperti itu juga kepada manusia. Jika sel-sel tubuh yang ada di dalam diri manusia tidak berfungsi kembali, maka sel-sel itulah akan rusak dan manusia mengalami kematian. Menurut pengamatan para ilmuwan, manusia yang benar-benar mati karena usia tua sangat langka sekali, tetapi hanya beberapa persen, yaitu hanya 3-5% dari keseluruhan jumlah manusia yang mati. Kemudian, kematian pada masa dewasa akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Pengalaman mendekati kematian. Yang kedua, B. Proses kematian. Pengalaman mendekati kematian, menurut Raymond Moody tahun 1975, merupakan orang pertama yang melakukan penelitian di bidang ini. Ia telah mencoba melakukan wawancara terhadap 150 orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian. Dia mencatat 9 elemen yang umumnya terjadi pada orang yang mendapatkan pengalaman mati suri, yang dimana meliputi 1. Suara aneh, yaitu terdapat suara yang mendengung atau berdering yang disertai perasaan telah meninggal. Yang kedua, itu kedamaian dan kehilangan rasa sakit, yang dimana ketika mereka dalam melakukan proses meninggal, mereka dapat merasakan sakit yang intensif. Namun, ketika mereka telah meninggalkan tubuh, rasa sakit akan hilang dan mereka merasakan kedamaian. Yang ketiga, yaitu pengalaman keluar dari tubuh. Mereka yang mati suri sering merasakan sensasi naik ke atas dan melayang di atas tubuhnya dan menyaksikan ke bawah tubuhnya. Misalnya, dikelilingi tim medis dengan perasaan yang nyaman. Yang keempat yaitu pengalaman dalam terowongan, yang dimana pengalaman selanjutnya adalah mereka merasa ditarik ke dalam kegelapan melalui sebuah terowongan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sampai mencapai wilayah dengan cahaya putih dengan berpendar kecemasan. Yang kelima, yaitu terangkat cepat ke atas. Selain terowongan, beberapa orang merasa naik tiba-tiba menuju surga dan melihat bumi pada lapisan angkasa seperti yang disaksikan astronot dari luar angkasa. Yang keenam, yaitu manusia cahaya. Sesampainya mereka pada sisi lain, terowongan atau setelah terangkat ke atas, orang yang mati suri menemukan orang-orang lain yang berpendar sebagai suatu pusat cahaya. Yang keenam, yaitu wujud cahaya, yang dimana setelah menemui manusia cahaya, mereka yang mati suri sering bertemu dengan wujud spiritual yang sangat kuat, yang seringkali diidentifikasi sebagai gambaran religius lainnya, yang memiliki kepribadian tertentu. Yang kedelapan, yaitu ulasan kehidupan. Wujud cahaya menyajikan orang yang mati suri dengan pemandangan segala hal yang telah mereka lakukan di atas dunia. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu desakan untuk kembali, yang dimana wujud cahaya terkadang menyatakan orang mati suri harus kembali ke kehidupan mereka semula. B. Proses kematian. Secara umum, kematian didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Secara fisik, proses kematian merupakan proses yang panjang dan berangsur-angsur, yang masing-masing terdiri dari berbagai tanda yang menunjukkan kematian sedang terjadi. Dan tidak semua gejala ini terjadi dengan urutan yang sama.
Dan setiap manusia juga mengalami kematian yang berbeda-beda. Yang gejalanya tidak mungkin sama antara manusia satu dengan manusia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.